Lucu nih guys, inilah video lawas Kang Deddy ketika diundang di salah satu stasiun televisi. Dengan pembawa acaranya adalah komedian terpopuler pada masanya, yaitu Mas Tukul Arwana. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke TKP. Let's go! Halo guys, jumpa lagi di channel Titisan Siliwangi. Tonton sampai habis ya, agar tidak gagal paham. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Let's go! Kang Deddy nih, Ada apa, Mas Tukul? dikenal sebagai Pak Bupati yang sangat dekat dengan warganya. Ada cerita menarik apalagi nih di Purwakarta yang kayak Pak Uci atau mungkin yang lain? Monggo. Ya, banyak lah di Purwakarta itu kan seluruh warga ngadu sama saya. Iya. Genteng copot, dia bilang. Mau ke rumah sakit minta dijemput ke rumah, dia bilang. Ini yang paling kita bikin geli kadang-kadang pas mau melahirkan pengen disesar, datang ke rumah, giliran bikinnya nggak pernah cerita. Sebentar dulu guys, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya klik tombol like dulu, lalu jangan lupa berkomentar, sampaikan kritik saran kalian ya. Terima kasih. Bikinnya cerita bilang-bilang bisa bantu telinga gitu ya. Bisa aja nih Pak Kang Deddy ini. Oh gitu ya, banyak yang ngeluh Ya, ya. semua karena kan kita abad transparansi, ada teknologi informasi yang kita Iya. pakai. Semua fasilitas boleh deh. Luar biasa Kirim sekali. pesan ke saya dalam setiap saat. Luar Saya biasa. melayani. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Aku sangat setuju dengan Kang Deddy. Kalau ada pemimpin seperti Kang Deddy seperti ini, wah ini harus selalu terus dipertahankan terus ini. Ada satu masalah Mas Tukul ya. Kalau Ya. misalnya giliran minta perbaikan rumah nggak ada masalah, Iya. giliran ke rumah sakit nggak ada masalah, Iya. giliran minta modal nggak ada masalah. Iya. Yang giliran minta suami itu justru masalah itu. Oh, ya pastinya saya. Tadinya Nih, mau minta Mas Tukul untuk mendampingi saya. boleh. Wah, makasih. Pasti. Dan benar apa yang dikatakan Kang Deddy, seorang pemimpin itu harus melayani. Kalau melayani itu sehat, kalau dilayani itu sakit. Kalau melayani itu lebih inisiatif, lebih kreatif. Tapi kalau dilayani itu tetap monoton. Jadi kamu mau tak suapin, kamu tak mandiin, berarti lu sakit ya kan. Makanya seorang pemimpin harus melayani warganya, masyarakat. Iya. Sehat. Sehat. Setuju. Nah, maaf nih Kang Deddy, atribut Sunda melekat di Purwakarta dari pemerintahan sampai warga semua Sunda pisan pokoknya. Nah, seperti apa penerapan budaya Sundanya di sana? Monggo. Ya, kita sekarang hari ini kan fokus generasi kita ini di sekolah ya. Iya. Pendidikan di Purwakarta diarahkan pada pendidikan aplikatif. Selama ini kan anak-anak belajar rumus, Iya. pembelajaran di sekolah, ujungnya hanya kenaikan kelas dalam bentuk ulangan, ujian akhir semester. Iya, iya. Saya lebih senang aplikatif. Sekarang ada pelajaran penting di Purwakarta. Setiap 2 minggu sekali anak dampingin orang tuanya, sesuai dengan profesinya. Kalau yang petani, dia menjadi petani, nelayan dia jadi nelayan, sopir angkot dia jadi keneknya, dampingin bagaimana mencuci mobil dan sejenisnya. Kemudian yang nggak boleh itu satu aja, bapaknya pencopet nggak boleh dampingin. Ini sorry nih, diomongin nih kerjaan lama kamu. Nah, itu kan yang lalu ya. Sekarang kan kamu sudah pakai map, pakai yayasan ya. Dan di sekolah itu mereka dibebaskan untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan culture-nya. Sesuai culture itu kan sebenarnya sesuai dengan panas mataharinya, sesuai dengan karakter tanahnya, air dan udaranya, sehingga pakaian itu menjadi sesuatu yang nyaman di mana dia tinggal dan di mana dia berada. Bahkan lebih baik pakaian itu bahan bakunya ada pada alam lingkungan sekitar, sehingga kita menjadi bangsa besar pada suatu saat. Luar biasa ya. Jadi mantep nih. Ini konsep-konsep yang sangat luar biasa, kearifan lokal, menyintai budaya, dan malah tidak ada pemborosan. Dan disesuaikan dengan geografis yang ada di lingkungan tersebut. Luar biasa, setuju saya. Setuju. Dan penempatan orang sesuai raut muka. Maksudnya apa? Berarti kalau model saya Kalau wajah seperti ini cocoknya di mana disimpannya gitu loh. Oh. Kalau sama Mas Tukul saya nggak berani bilang Ya. tinggal di mana. ya di daerah ini Alas Purwo sana. Disesuaikan dengan culture-nya ya. Ya, karakter kan setiap anak punya karakternya masing-masing. Iya, iya. Misalnya
Kita ini kan kalau misalnya anaknya agak sedikit pemarah langsung dibilang nakal. Iya. Padahal kan mereka bisa disalurkan main film. Oh iya. Main film atau main teater khusus jadi orang yang kerjanya marah aja. Karakter ya. Karakter. Dia senang berkelahi langsung anak nakal. Oh. Padahal kan bisa disalurkan. Dia senangnya apa? Mereka suruh main karate, main silat. Betul. Selesai. Setuju. Setiap Dia- orang ada keanekaragaman karakter yang bermanfaat. Setuju. Jadi dia senangnya berantem itu ya, langsung dia diarahkan jadi petinju, ditaruh di ring ya. Dia senangnya kebut-kebutan, jangan di jalan tapi mengganggu orang lain. Dibikinin sirkuit lah ya. Iya. Ya di situ sampingnya mungkin ada rumah sakitnya sekalian, terus di situ ada kuburannya sekalian, terus dia dulu ada kayak outsourcing untuk yang membaca doanya sekalian, dan di sampingnya ada pemakaman sekalian. Wah, Ya, contoh kan, ini kan kerjanya mijit, kan Ya. nggak ada pelajaran di sekolah mijit. Iya. Ternyata hidupnya dari sesuatu yang tidak ada pelajarannya di sekolah. Iya. Mas Tuku bisa menjadi orang yang ternama, digemari banyak orang, kan nggak ada pelajaran. iya, UAS ya, Universitas Alam Semesta, dari memang disetting oleh Allah ya, ditakdirkan jadi sang penghibur. Ah, Ya. Wow, amazing. Ternyata benar ya, aura pemimpin sudah melekat sejak lama di tubuh Kang Deddy. Jauh sebelum beliau menjadi Gubernur Jawa Barat saat ini, beliau bertekad tidak hanya membenahi dalam SDA, tetapi juga SDM agar Jawa Barat lebih bermartabat. Menurut kalian layak nggak Kang Deddy menjadi presiden selanjutnya, guys? Ramaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton guys. Semoga kalian semua terhibur ya.